Good afternoon. My group and I here to conduct an interview with the counseling guidance teacher about the role of counseling guidance as a consultant for students. Before we begin, let me introduce ourselves. My name is Eliza and these are my group members, Fauzia, Farid, and Faisal. What do you do to make students feel comfortable sharing their thoughts? Oke, halo anak-anakku. Yang ibu lakukan agar siswa merasa nyaman berbagi pikiran mereka adalah membiarkan mereka mengikuti intuisi dan perasaan mereka. Tuh, jadi kalau di kelas maka pasti Bu Is akan ada persepsi atau akan menanyakan bagaimana keadaan mereka, gitu ya. Mereka akan dieksplor secara emosional untuk bisa berbagi atau sharing tentang pengalaman yang mereka lalui belakangan, atau misalnya kalau di jam BK itu kan seminggu sekali, maka mereka silahkan sharing apa sih yang terjadi seminggu belakangan ini, gitu ya, sehingga ada keterbukaan secara perasaan dan akhirnya dari situ Bu Is coba menyelami apa yang terjadi sama mereka. Oke? How do you make students feel that they are not alone when facing challenge? Kalau membuat mereka merasa tidak sendirian dalam sebuah tantangan, gitu ya, atau dalam masalah mereka, maka mereka harus jujur dulu sama diri mereka sendiri apa yang terjadi, ya. Biasanya sih ini dilakukan di proses sesi konseling individu, ya, saat anak-anak yang sedang sharing, gitu ya, bercerita tentang masalah mereka dan mereka merasa sendiri, maka Bu Is coba untuk mereka menemukan, gitu ya, dan menyadari bahwa mereka itu punya masalah apa sih, kemudian bahwa yang punya masalah seperti itu, gitu ya, bukan mereka saja, gitu ya. Jadi Bu Is coba explore lagi bahwa di dunia itu bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan masalah itu, gitu ya, tapi banyak kok yang juga mendapatkan itu, dan akhirnya mereka bisa struggling, gitu ya, dari apa yang mereka dapatkan, dari masalah yang mereka temui, dan akhirnya ya betul, gitu ya, bukan mereka sendiri yang bermasalah, tapi banyak kok yang punya masalah yang sama dan bisa terlalui. What is one piece of advice you'll always share with your students? Nasihat yang Bu Is bagikan kepada anak-anak, gitu ya, yang penting adalah be yourself, gitu. Jadi be the best of yourself, jadi versi yang terbaik untuk diri mereka sendiri, gitu ya. Versi terbaik itu kan sebenarnya udah jelas, ya, kalau mereka muslim atau mereka beragama, insya Allah semuanya kan beragama, ya. Versi terbaiknya adalah kita itu adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah, dan apapun yang kita lakukan ya untuk ibadah kepada Allah, dan dengan ibadah itu maka kita bisa upgrade diri, gitu ya, jadi versi terbaik diri kita, gitu. What is the first thing you tell students when they come to you when a problem? Ketika siswa bermasalah datang ke ruang BK, tentunya masing-masing guru BK pasti akan membantu untuk membicarakan masalah tersebut dengan siswanya, yaitu diberikan bimbingan konseling individu, bimbingan konseling perseorangan, gitu. Jadi siswa tersebut diberikan solusi, ditanyakan dulu permasalahannya apa, ya, sebaiknya bagaimana sesuai dengan apa yang dia ceritakan, dan solusinya pun sesuai yang dia harapkan. Jadi guru BK memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk permasalahan tersebut terhadap siswanya. Begitu. How do you guide
students to discover their potential and talent. Talent. Biasanya siswa ketika ingin mengetahui potensi dan bakat mereka yang mereka miliki, biasanya mereka membaca dulu atas kemampuan dirinya sendiri dulu. Ketika itu baru siswa tersebut bisa bertukar pikiran dengan guru BK-nya atau guru walasnya, wali kelasnya, ketika dia ingin mengembangkan potensi yang dia miliki itu. Nah, biasanya dia menemukan potensi pada dirinya harus mengetahui dulu apa nih kemampuannya pada diri siswa tersebut, pada dirinya gitu. Kalau dia sudah merasa dia punya potensi atau bakat misalnya di bidang kesenian atau di keolahragaan gitu ya, itu biasanya dia dari awal pun sudah mau mengembangkan potensinya gitu. Contohnya seperti dia ikut eskul ya, eskul misalnya eskul kesenian, menari misalnya ya, dia udah ikutin itu gitu. Atau mungkin di keolahragaan misalnya eskul futsal ya, udah dia ikutin juga. Biasanya itu udah dari jauh-jauh hari, bahkan dari SD atau SMP sudah dia ikutin ya, dia punya potensi itu gitu, sudah ikutin latihan-latihan sehingga pas sudah terbiasa dengan latihan-latihan yang dia punyai potensi atau bakat itu, dia sudah berani tampil gitu ya. Contoh misalnya kalau kesenian tari, dia udah berani untuk show atau manggung ya di acara-acara tertentu gitu ya kan. Atau juga kalau di keolahragaan misalnya futsal dia sering sparring gitu ya, atau tanding gitu ya dengan antar sekolah atau di wilayah lingkungan sekolah atau di wilayah lingkungan kota ya, kota Depok dan sebagainya gitu. Jadi itu akan terlihat dari situ, oh dia punya potensi atau bakatnya sendiri, seperti itu ya. Oke. Thank you for your attention. We hope this knowledge can be useful for all use. Have a nice day. See you. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!